Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nini Maulida Aprilia dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Jadi hari ini aku akan menceritakan kegiatan apa saja yang aku lakukan di hari ke-43 PKL. Nah, hari ini aku ikut operan di ruang heliko dari pukul 7 sampai setengah 8 lewat. Habis dapat operan di ruang heliko, aku pindah ke Chelsea karena kakaknya cuma satu. Terus ya udah teman aku pada di heliko, ya udah aku ke Chelsea. Nah, tadi pas lagi operan tukeran suster tuh kan keliling gitu. Nah, aku ikut ke Intan, ikut kepala ruangannya sama ada kakak perawat yang jaga Chelsea, ada satu. Nah, kita berhenti di 302 habis observasi pasien. Ternyata di situ, mulai dari situ kondisinya beneran harus dipantau. Abis itu kan dia dipakein selang oksigen nasal kanul, terus selanjutnya 3-way. Oke, pokoknya pasien yang itu nanti aku ceritain. Ini lanjut aja, aku tadi baru ngoplos obat jam 7.40-an. Nah, habis selesai ngoplos, keliling buat cek TTV. Oh iya, jadinya di Chelsea ini tadi ada 2 kakak perawatnya karena sebelumnya sendiri, tapi kondisinya lagi ya lumayan sibuk, jadi tadi dibantu lagi sama satu lagi. Nah, di jam 8 itu aku cek TTV 301, 302 itu sebelumnya pas lagi operan sama kakaknya itu disuruh sekalian cek TTV karena itu kamar VIP. Nah, habis itu 303, 304, 305 tadi tuh 2 juga full, 3 pasien yang pulang. Kalau 305 bed 1 sama bed 2. Habis itu aku juga ngantar pasien ke ruang operasi. Salah. Aku nggak ngantar ruang operasi, aku ngantar sampel urin ke lab. Ngantar sampel urin ke lab. Tadi pasien kamar 306. Nah, habis itu aku juga ganti cairan infus dari infusan RA ke RA. Habis itu juga observasi kakak perawat lepas infus. Ini tuh lepas infus anak di kamar Chelsea, di ruangan Chelsea kamar 305. Jadi itu 2 bed pasiennya anak. Dia sama-sama habis operasi kemarin atau ada yang hari Senin, ada yang kemarin. Itu dia sama-sama operasi, pasien anak sama-sama habis operasi. Terus dia berdua juga pulang hari ini. Terus aku observasi kakaknya nih sama bantuin kakaknya. Habis itu juga aku ngantar pasien ke ruang rehabilitasi. Itu pasien kamar 300 bed 1. Ngantar pasien ke ruang elektroterapi. Nah, habis itu aku juga per bed buat pasien baru di kamar 305 bed 2 sama 311 bed 4. Nah, oke, udah selesai di situ aja. Oh iya, sama tadi nganter surat ke admin sama juga minta cap. Nah, jadi pasien kamar 302 ini tadi saya nggak tahu diagnosanya apa karena saya gak ikut operan yang di Chelsea. Jadi itu tadi semenjak kakaknya udah muter kan dicek saturasinya udah bagus 98, tapi kayak pindah gitu jadi 96, habis itu ke 98 lagi. Cuma nafas pasiennya ini berat, kayak nafasnya tuh pas narik kayak susah banget gitu. Akhirnya dipakein selang oksigen nasal kanul, kalau nggak salah tadi 2 LPM. Nah, habis itu juga dipasang, dia infusnya jadinya dipasang 3-way infusan NS sama
apa ya tadi, jadi tuh tadi saya nggak tahu Pak, lupa namanya apa, dia tuh dicampur sama NS100. Jadi yang satunya infusan NS 500, yang satunya lagi NS100 tapi dicampur obat apa gitu tadi Pak, kayak di vial gitu obatnya, di vial terus bentukannya udah cair, habis itu dicampurin ke si NS100. Nah habis itu tadi nggak tahu di jam berapa dicek tensi lagi tuh, pokoknya itu udah setelah beberapa jam setelah itu dicek tensinya agak naik karena sebelumnya 122, terus sekarang pas di tensi lagi 128. Nah akhirnya dimasukin apa ya tadi, obat furosemid deh kayaknya. Nah dimasukin obat itu, terus saya udah ngeliat dia udah dipakein siring pump, infusnya udah pindah dari tangan kiri pindah ke arteri brachialis sebelah kanan, itu pindah. Terus juga saya udah ngeliat ada monitoring di meja kanan. Nah jadi tuh ini katanya pasien istri dokter, saya nggak tahu diagnosanya apa, tapi kondisinya beneran harus dipantau selama, ya itu harus selalu dipantau. Terus juga saya lihat juga udah pakai kateter, infus 3-way, infus pindah, terus siring pump, terus segala monitoring mana. Terus tadi saya pas mau pulang saya dengar katanya dia mau di USG tapi sambil bawa monitor. Nah tuh saya nggak tahu Pak kelanjutannya gimana, karena tadi saya udah di jam pulang, saya udah tinggal salim sama kakaknya. Jadi tadi di Chelsea sisa 4 pasien lah, di kamar 301 ada 1, terus 303 ada 2, sama di 302. Tapi kayaknya enggak, sama di 304, berarti ada 6. 301 ada 1, 302 ada 1, 303 ada 2, sama di 304 ada 2. Nah tapi tadi di 305 itu mau ada pasien baru, karena tadi aku udah per bed di yang bed 2 nya. Oke, jadi kayaknya di Chelsea lagi, biasanya tuh di Chelsea kayak aman-aman aja, nggak ada pasien yang harus benar-benar dipantau gitu. Nah ini aku baru ngeliat ada pasien yang benar-benar harus harus dipantau, terus pakai alat-alatnya tuh banyak, udah 3-way, kateter, siring pump, terus monitor juga dari HCU dibawa ke kamar itu. Mana katanya USG tapi bawa monitor, ya saya bingung gitu, kaget. Sebelumnya juga ada di Heriko nih, kayaknya juga masih ada deh, itu di kamar 313. Jadi kamar 313 tuh ruang isolasi, yang diagnosanya TB paru gitu. Nah itu ada, nggak tahu namanya pasiennya tadi siapa, dari kemarin itu juga tensinya dipantau, jadi tuh tensinya tuh rendah terus. Nah terus kemarin juga dijelasin gitu kan, istrinya dijelasin, entah itu istri atau siapanya, dijelasin kalau misalnya bapak tensinya masih rendah nanti dimasukin HCU gitu, karena mungkin terus kakak Prato juga bilang si bapaknya ini ada apa, kenapa gitu, takutnya udah nggak ada kemauan buat cepat sehat gitu atau gimana, makanya tensinya benar-benar turun mulu 80 per berapa gitu. Terus saya, ya pokoknya itu dia dari kemarin dipantau tensinya. Hari ini juga masih. Waktu itu juga pernah ada pasien yang dipantau itu mulai dari tensi sama nadinya sama pernafasan.
Jadi tuh dia juga mau donor darah. Dia diagnosanya anemia. Nadinya tuh cepet, terus tensi rendah. Nah itu dua itu dipantau terus. Terus ada juga kemarin pasien yang udah mau pulang tapi tensinya malah tinggi. Itu nenek-nenek, tensinya 160-an. Itu aku disuruh tensi awal 160-an. Nah pas di tensi lagi di jam berapanya gitu saya nggak tahu, saya lupa di jam berapanya, di tensi lagi itu masih 160-an. Nah saya nggak tahu itu kelanjutannya gimana, apakah dia dapat dipulangin atau ditindaklanjuti atau gimana, saya nggak tahu lagi keadaannya gimana. Tapi tadi udah ganti pasiennya udah ganti, udah bukan yang kemarin lagi, jadi kemungkinan dia udah dipulangin.